dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami RRI Nunukan, dan saatnya dakwah Ramadan kami hadirkan untuk Anda bersama narasumber Eko Nani Fitriono, moderator Salma Amin SS, dengan topik kembali ke fitrah semangat hijrah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, kembali saya Salma Amin menjumpai Anda dalam dakwah Ramadan di hari ini, hari Sabtu tanggal 30 April 2022, atau yang bertepatan dengan hari ke-28 Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Dan pendengar, di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan topik kita kembali ke fitrah semangat hijrah. Bersama narasumber Ustadz Eko Nani Fitriono yang sudah hadir di studio saat ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah masih sehat, diberikan kesehatan di akhir Ramadan. Amin. Dan tidak terasa kita sudah menjelang 1 Syawal Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke 1 Syawal dan dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin. Dan pendengar, dalam kesempatan ini juga kami mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi di layanan WhatsApp kami di 082256199890. Saya ulangi, di 082256199890. Selain WhatsApp, Anda juga bisa menyampaikan pesan SMS ataupun melalui telepon langsung, atau juga mungkin Anda yang saat ini menyaksikan kami melalui layanan Facebook RRI Nunukan, juga Anda bisa berkomentar di kolom komentar terkait dengan topik kita sore ini, kembali ke fitrah semangat untuk hijrah. Namun sebelum kita berdiskusi tentang hal itu, sebelumnya saya mempersilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari tidak henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita masih bisa menikmati berbagai hidangan terbaik di bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan. Maka ketika kita berada di bulan terbaik, bulan Ramadan, dan kita pun dalam keadaan baik karena beriman dan beribadah, berpuasa, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka kita berharap bahwa kita mendapatkan kebaikan itu. Dalam arti kita berharap segala aktivitas ibadah yang telah kita laksanakan beberapa hari di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah sebagai kebaikan yang paripurna dan memberikan asar atau bekas efek terhadap kehidupan kita menjadi lebih baik lagi tentunya ke depannya. Mudah-mudahan momentum Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita bisa manfaatkan untuk terus meningkatkan kualitas kita, kualitas penghambaan diri kita, kualitas ibadah kita, kualitas amal soleh kita, sehingga keluar dari bulan Ramadan menjadi habit atau kebiasaan yang terus dibawa sebagai tanda dari ciri orang-orang yang mendapat predikat muttaqin, yaitu bertakwa di sisi Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajmain, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sore ini kita bahas tentang tema atau judul tentang kembali ke fitrah semangat hijrah. Kalau kita melihat di sini ada dua kata kunci atau keywordsnya, yaitu pertama adalah fitrah, yang kedua adalah hijrah. Kenapa kita harus kembali ke fitrah? Karena memang tujuan daripada puasa itu
Nanti pada akhirnya ketika menandai berakhirnya bulan Ramadan, kita akan menemui satu hari yang disebut dengan Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian. Walaupun para ulama sebenarnya terdapat dua pandangan, yaitu yang pertama ada yang menyatakan fitr itu maknanya adalah seperti mana futur. Futur itu sama kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan breakfast, atau kita sudah kembali boleh sarapan atau boleh makan layaknya orang-orang yang tidak berpuasa lagi, atau hari-harinya itu sudah ditandai dengan tidak ada larangan ketika di siang harinya untuk memakan sesuatu yang memang sebelumnya tidak dilarang karena memang tidak puasa. Dan begitu makna yang pertama. Tapi ada juga ulama yang menyatakan bahwa Idul Fitri itu diambil dari kata fatara yaftiru, yang berbentuk kata fitrah, yang menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, fitr itu maknanya bisa bermakna asal kejadian. Sama seperti asal kejadian itu ya, ada hadis menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu kembali ke dalam keadaan fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, artinya suci. Kemudian fitrah juga maknanya adalah agama yang lurus, dan yang selanjutnya fitrah juga dimaknai dengan kesucian. Nah, sebenarnya antar makna yang satu dengan yang lain ini sebenarnya tinggal kita bisa memilah dan memilihnya saja, karena betul memang fitr Idul Fitri itu kembali makan karena memang orang dilarang untuk berpuasa, dan layaknya seperti orang dalam keadaan sehari-hari makan, sudah boleh makan. Tapi di sisi yang lain, orang yang berpuasa sebulan penuh itu dia akan bisa mendapatkan predikat kesucian diri, atau mendapatkan predikat layaknya seperti orang yang baru lahir, artinya tidak membawa dosa apapun karena memang dia menjalankan ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya, sehingga dia layak mendapatkan pengampunan atas dosa yang dia kerjakan selama bulan-bulan sebelumnya. Maka ini sebagai bagian dari kita untuk melihat bahwa mudah-mudahan kita bisa mengambil intisarinya, bahwa ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan boleh makan, tapi kita juga bisa mendapatkan predikat orang yang kembali kepada kesucian tentunya. Nah, jangan sampai kemudian kita memaknai Idul Fitri hanya sekedar pembebasan diri dari aturan-aturan agama yang tadinya sebulan penuh kita menahan diri dari lapar dan dahaga, kemudian masuk ke Idul Fitri seolah-olah itu kemenangan yang tidak memiliki batas apapun. Nah, padahal tidak demikian maknanya, karena masyhur di kalangan ulama mengatakan ketika Idul Fitri itu jatuhnya di bulan Syawal, Syawal maknanya adalah peningkatan. Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Artinya kita ingin ketika kembali kepada suci ada peningkatan. Apa yang meningkat dari diri seseorang? Yaitu nilai-nilai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tenar apa yang dikatakan ulama, laisal id liman lubasuhul jadid. Bukanlah disebut dengan beridul fitri itu orang yang bajunya baru, bal id liman takwahul yazid. Akan tapi yang disebut dengan beridul fitri itu adalah takwanya yang bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah mencapai satu kondisi di mana kita dalam keadaan kembali fitrah, kembali suci, itulah kemudian kita bisa menjadikannya sebagai titik tolak atau stressing atau penekanan dalam diri kita, bahwa itu kita mulai menggapai kehidupan yang baru, kehidupan yang layaknya kita mulai lagi, di mana sebagai orang yang sudah mencapai kesucian. Nah, kehidupan yang baru ini, kehidupan yang perpindahan dalam kehidupan yang lebih baik inilah yang kita kenal dengan istilah hijrah. Nah, walaupun sebenarnya kata hijrah itu sebenarnya ada dua maknanya. Yang pertama ada hijrah sebagaimana hijrahnya Nabi ya dari Mekah ke Madinah, yaitu disebut dengan hijrah makaniyah atau hijrah secara tempat atau fisik.
di mana Rasulullah pada waktu itu sebenarnya hijrahnya dalam rangka untuk bisa melaksanakan aturan-aturan agama dengan aman, sehingga ketika Mekah sudah dirasa tidak aman untuk melaksanakan berbagai aturan-aturan agama, maka kemudian Rasulullah memilih bersama dengan para sahabatnya untuk melaksanakan atau menjalankan hijrah ke Madinah, sehingga kemudian mereka bisa lebih dapat menjalankan agama dengan baik dan lebih tenang serta aman. Kemudian yang kedua, ada hijrah yang bermakna berpindah diri dari sesuatu keadaan di mana dalam kondisi tertentu orang memang dalam keadaan tidak baik menuju sesuatu yang baik, yang berkaitan dengan dzunubul ahwal, keadaan di mana orang merasa dirinya ini banyak dosa nih, maka kemudian memperbaiki diri dari satu keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik. Tentu hijrah yang dimaksud di sini adalah dia berpindahnya tidak hanya secara lahiriah, tapi juga secara batiniah. Artinya lahirnya mungkin ditandai dengan fisik yang berbeda, misalnya dia menutup aurat, kemudian berbicaranya lebih sopan, kemudian tingkah lakunya mencerminkan layaknya seperti sunnah Rasul. Tapi di samping itu dia juga hijrah secara batiniahnya juga hijrah. Jadi ketika dia sudah memperbaiki diri, dia tidak menganggap orang lain itu tidak ada baiknya. Ketika itu kemudian dia baik, tapi kemudian dia juga ada ketawaduan dalam dirinya, sehingga tidak merasa paling baik di antara orang yang lainnya. Jadi tentunya diawali dengan ikhtiar untuk senantiasa memperbaiki diri. Nah, dalam konsepsi hijrah ini yang paling penting adalah sebenarnya kita menerapkan 3 aspek. Pertama, ada niat di dalamnya, niat yang baik dalam membangun konsepsi hijrah itu. Yang kedua, ada ilmu di dalamnya, dan ada amal. Nah, niat karena memang ada sebuah hadis di mana Rasulullah dalam sababul wurud, sebab turunnya hadis ini, ada seorang pemuda yang ingin ikut hijrah kepada Nabi ke Madinah. Tapi ternyata dia ingin ikut hijrah Nabi ke Madinah itu bukan karena semata-mata karena Allah dan Rasulnya, tapi karena di dalam rombongan hijrah itu ada seorang perempuan yang namanya adalah Ummu Qais. Jadi dia pengen mendekati perempuan itu, bahkan pengen menikahi perempuan itu. Maka oleh Rasulullah pemuda ini disebut dengan muhajir Ummu Qais. Ketika mengetahui tentang hal itu, maka kemudian Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang dia berhijrah karena semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berhijrah, kata Nabi, karena pengen mendapatkan dunia atau pengen karena menikahi seorang wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahkan tersebut tanpa mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya sedikit pun. Maka landasan dari kita berhijrah itu adalah kita niatkan dalam rangka untuk dari dataran alam atau makhluk kepada semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian hijrah kita ini betul-betul akan membawa kita kepada pengaruh nilai-nilai positif, kepada nilai-nilai kebaikan yang seutuhnya, yaitu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang hijrah itu juga tidak semata-mata dilandasi dengan semangat untuk hijrah, tapi dia harus punya ilmu ketika dia berhijrah. Nah, maka ketika kita menjadikan bulan Syawal, Idul Fitri itu sebagai semangat untuk hijrah, sebenarnya itu tidak semata-mata mengejar Idul Fitrinya, tapi kita karena sudah punya ilmu, sudah punya bekal di bulan suci Ramadan. Itu yang paling penting.
Maka ketika di dalam bulan Ramadan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan, nah itu bisa dijadikan momentum bagi dirinya untuk meraih atau menggapai nilai hijrah yang sesungguhnya. Tentu dengan banyak belajar, mengkaji ilmu, menjadikan bulan Ramadan sebagai landasan atau momentum di dalamnya. Misalnya kalau kita lihat dalam bulan Ramadan itu sebagai syarat tarbiyah, yang pertama adalah karena puasa itu menjadikan kita mampu menahan diri, atau dalam bahasa agamanya adalah imsakun. Menahan diri dari apa dia? Dari sesuatu yang membatalkan puasa, baik sesuatu itu bersifat mubah, ya seperti makan dan minum, tapi kita harus menahan diri juga ketika di luar dari bulan Ramadan, karena memang makan dan minum ini walaupun mubah, kalau berlebih-lebihan juga bisa menyebabkan penyakit dalam diri seseorang, termasuk diantaranya dari sesuatu yang diharamkan. Nah, orang yang puasa itu ketika dia mampu menahan diri dari sesuatu yang diharamkan, maka kalau dibawa kepada spirit hijrah, maka orang yang berhijrah itu mampu menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, orang yang melakukan puasa Ramadan itu punya ilmu, bekal ilmu, yaitu dia ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hijrah itu juga harusnya ikhlas semata-mata, perubahannya itu bukan karena orang lain, tapi karena dia mengharap keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kami perintahkan atas segala urusan itu kecuali semata-mata karena agama yang lurus, dengan mengikhlaskan hati semata-mata karena agama yang lurus. Sehingga orang yang berpuasa itu punya karakter beribadah, dia melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu semata-mata karena Allah, walaupun ada kesempatan kemudian tidak dilihat orang, dalam keadaan sepi, karena dia merasa senantiasa ikhlas dan diawasi oleh Allah, maka yang lahir kemudian adalah dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali bani adam la illa siyam fa innahu li wa ana ajazibi yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Setiap amalan ada anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajazibi, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena yad'u ta'amahu, orang berpuasa itu meninggalkan makannya, wa syarabahu, minumnya, wa syahwatahu, dan syahwatnya min ajli, semata-mata karena aku. Dan yang ketiga, puasa itu membentuk karakter kebersamaan. Nah, hijrah ini sebenarnya bukan urusan kita secara pribadi untuk memperbaiki diri semata-mata, tapi kita bisa juga mengajak orang lain kepada kebaikan yang sama, karena kita itu dai atau mengajak orang kepada kebaikan layaknya seorang dai. Maka ketika kita diajari di bulan Ramadan ada tadarus bersama, buka bersama, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan secara bersama, sebenarnya spirit yang ingin dibangun adalah spirit kebersamaan, spirit senasib sepenanggungan, spirit saling menolong dalam kebaikan, ta'awun alal bir. Sehingga sebenarnya konsep ini juga ada dalam sholat ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, kalimat kami itu menunjukkan bahwa kita mengajak orang sebanyak-banyaknya kepada kebaikan secara bersama, tidak egois, tidak menganggap dirinya paling benar sementara orang lain dianggap keliru. Karena fenomena hijrah sekarang itu, kalau sebelum hijrah mungkin dia merasa begitu berdosanya, tapi ketika dia hijrah dia merasa begitu sucinya sehingga orang lain keliru. Nah, ini juga tidak tepat. Kalau kita punya spirit kebersamaan, maka ketika kita dalam keadaan terburuk, kita berusaha bangkit untuk menuju kebaikan, tapi ketika kita sudah jadi baik, kita ngajakin orang kepada kebaikan yang sama seperti apa yang dilakukan Rasulullah, mengajak orang sebanyak-banyaknya menuju jannah dan terhindar dari jahanam. Dan yang selanjutnya, di dalam bulan Ramadan banyak sekali bekal yang kita dapatkan, kebiasaan-kebiasaan baca Quran, zikir, sedekah, itu semua modal bagi kita untuk memperbaiki diri kita menuju hijrah yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yang bisa kita simpulkan dari bulan Ramadan sebagai bekal ilmu adalah membawa kebiasaan baru dalam kehidupan kita.
Jadi sesuatu yang baik itu memang perlu dipaksakan awalnya. Nah, nanti dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dipaksakan ini akan menjadi sesuatu yang menetap dalam karakter diri seseorang, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa karakter itu adalah sesuatu yang sebelumnya diusahakan dengan mujahadah wa riyadhah, dengan kesungguhan dan latihan-latihan sampai terbentuk dalam diri seseorang sehingga dia menjadi kebaikan yang terus ada dan menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh pelakunya. Nah, dengan demikian sebenarnya momentum Ramadan berkaitan dengan Idul Fitri dan hijrah itu menjadi penting. Kenapa? Karena sebelum orang berhijrah dia harus punya ilmu terlebih dahulu, dan Ramadan banyak mengajarkan atau membekali seorang yang hijrah untuk sampai kepada ilmu tersebut. Dan yang terakhir adalah amal. Nah, jadi orang berhijrah itu kalau niatnya sudah baik, sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan, ya, sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasulnya, kemudian dia juga punya ilmu sehingga semangatnya ditopang dengan ilmunya, ketika dia beramal dilandasi ilmu sehingga amalnya diterima, dan ketika dia punya ilmu diamalkan, karena ilmu tanpa amal itu adalah kosong atau tidak ada nilainya. Nah, maka amal-amalnya ini sudah menjadi lebih baik karena dia punya ilmu dan niat yang sudah baik. Maka amal ini sebagai pelengkap dari apa yang menjadi background dari niat dan ilmu yang dia miliki, sehingga hijrahnya itu tepat, hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dalam kehidupannya itu memang dia senantiasa bisa memperbaiki diri, baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini mungkin sebagai pengantar daripada tema kita hari ini atau judul kita hari ini tentang kembali ke fitrah, semangat hijrah. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa kembali ke fitrah kita, artinya kita dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa. Kemudian kita punya semangat untuk memperbaiki diri, mumpung kita sudah kembali kepada kesucian. Ibarat kata kalau dalam hitungan tuh masih bersih, kosong gitu, maka jangan dikotori dengan angka 1, 2 dan seterusnya, yang kemudian nanti kita akan memulai lagi untuk mencari pembersihnya tentunya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan SMS, WhatsApp ataupun telepon di 0822 5619 9890, atau mungkin yang saat ini menyaksikan kami melalui Facebook RRI Nunukan, juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook RRI Nunukan. Nah, seperti yang dikatakan tadi Pak Ustadz, bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kembali ke fitrah, begitu Ustadz ya, untuk semangat hijrah. Salah satu itu adalah melakukan sesuatu dari yang mungkin tidak baik menjadi baik, begitu Ustadz ya. Kira-kira contoh sederhananya seperti apa nih Ustadz? Ya, misalnya ya, sebelum masuk bulan Ramadan kita masih jarang nih melakukan kewajiban-kewajiban kita. Sholat kita masih jarang, kemudian masih bolong mungkin, ya, begitu ya. Ya, artinya belum sempurna. Sempurna. Karena Ramadan itu kan sebenarnya kan membantu seseorang untuk memiliki kesadaran diri untuk mendekatkan kepada Allah. Maka ketika dia di dalam bulan Ramadan mulai sholat, memperbaiki diri, kemudian mulai ke masjid, nah itu sebenarnya dia sudah secara tidak langsung sebenarnya dia sudah menapaki satu proses hijrah dalam dirinya dari sesuatu perbuatan yang dia sebelumnya tidak baik, maka kemudian dia mulai memperbaiki diri. Itu kalau kaitannya dengan hubungan kepada Allah. Jadi dia dari berproses kepada satu perilaku yang tidak baik menurut aturan agama atau melanggar aturan agama karena tidak mengerjakan kewajiban, kemudian dia berusaha memperbaiki dirinya dengan mulai melaksanakan aturan-aturan agama, karena puasa
puasa sudah membekali dia. Atau yang ada kaitannya dengan manusia, misalnya tadinya misalnya kalau sama orang, sama tetangga, sama orang-orang yang dia tidak suka, dia tidak jaga lisannya nih. Dia kalau tidak suka dia caci, kemudian mungkin karena media sosial dia update status keburukan orang lain dan sebagainya. Tapi ketika Ramadan itu mengajarkan wahafidil lisan, menjaga lisan, maka dia berproses nih. Ketika dia sudah, oh ya saya puasa, saya tidak mau kemudian batal puasa atau karena pahalanya batal dengan membicarakan keburukan orang lain, maka kemudian itu berproses untuk hijrah, artinya dia mulai memperbaiki dirinya. Nah itu secara spiritual, walaupun kemudian ada juga hijrah itu secara fisik tadi, fisik ya, gambaran-gambaran luar misalnya yang tadinya dia tidak menutup aurat kemudian menutup aurat, yang tadinya kemudian dia minim pakai hijab dan sebagainya, jadi menutup dan sebagainya. Nah ini gambaran-gambaran upaya memperbaiki. Tapi memang sebenarnya hijrah itu proses yang tidak pernah selesai. Kalau orang sudah selesai menganggap dirinya selesai pada satu titik tertentu, sebenarnya dia keliru. Kenapa? Karena manusia itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kesalahan-kesalahan. Nah itu orang yang merasa dirinya sudah baik, itulah sebenarnya orang tidak baik pada prinsipnya. Jadi kalau ada orang menganggap dirinya sudah pada titik kebaikan dan kemudian dia tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan atau memperbaiki diri lagi, maka sebenarnya dialah orang yang tidak baik, karena dia menganggap dirinya sudah selesai melakukan kebaikan. Padahal bisa saja dalam kondisi terbaik sekalipun orang bisa dihinggapi sikap ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Ada penyakit-penyakit susulan. Kadang ya itu bisa aja terjadi bagi orang yang sudah mulai memperbaiki diri, ternyata dia justru menganggap orang lain itu tidak lebih baik dari dirinya. Itu juga sebenarnya tidak baik sebenarnya. Nah, jadi kita harus berhati-hati ketika kita tidak baik, kita memperbaiki diri. Tapi ketika kita sudah jadi baik, jangan sampai kebaikan kita ini justru menyebabkan kita dicap atau dilabeli sebagai orang tidak baik karena menganggap diri kita sudah lebih baik dari orang lain. Nah ini mungkin diantaranya. Iya. Nah mungkin contohnya bisa diberikan contoh gitu Ustadz ya, misalnya mungkin di Ramadan ini ada punya kesempatan untuk memberikan tausiah mungkin atau ceramah di malam tarawih begitu ya. Tahun pertamanya lah begitu berceramah, dan setelah Ramadan dia merasa mempunyai kelebihan gitu. Apakah itu juga termasuk salah satu hijrah yang mungkin tidak benar begitu Ustadz, karena merasa dirinya bisa walaupun pada dasarnya ya dia punya kesempatan untuk bisa melakukan hal kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Iya, pada prinsipnya memang kebaikan itu kan harus kita usahakan. Di antaranya misalnya kita punya kemampuan tadi untuk memberikan tawasabil haq, tawasabil sabr, anggaplah itu sebagai nasihat buat diri kita dalam kebaikan dan kebenaran, dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, tapi memang pada satu titik tertentu tantangan orang berbuat baik itu ada saja. Di antaranya tadi misalnya kalau dia merasa sebagai penceramah atau sebagai penyampai nasihat, merasa menganggap bahwa dia lebih baik dari orang yang diberikan nasihat, itu sebenarnya dia sudah dalam keadaan tidak baik, karena dia akan terjangkiti sifat ya bisa saja sombong, ujub dan sebagainya. Maka kita perlu berhati-hati sebenarnya kalau kita menasihatin diri orang lain, itu sebenarnya dalam rangka menasihatin diri kita sendiri sebenarnya. Nah, itu jangan sampai ada anggapan bahwa kamu ini sebagai mat'u, objek dakwah, saya dai, otomatis saya lebih hebat dari kamu. Padahal tidak begitu. Kita itu kadang-kadang bisa benar tapi bisa salah. Maka konsep tawasabil haq, tawasabil sabr itu kan maknanya kan saling ingat mengingatkan. Nah, karena manusia itu kan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Suatu ketika mungkin kita yang mengingatkan, tapi di satu sisi yang lain jangan sampai ada orang ingatkan kita justru tidak berkenan. Nah, ini ada yang salah nih, ada yang keliru dalam konsep ngajak kebaikan kepada kita. Nah, termasuk diantaranya ini bagi kita ya yang mengajak kebaikan, kita tuh sebenarnya punya tanggung jawab, tidak hanya berbicara masalah mau'idhah hasanah atau memberikan nasihat-nasihat yang baik saja, tapi kita juga harus menyesuaikan antara ucapan yang kita ucapkan sebagai ajakan kebaikan itu dengan tingkah laku kita, tindakan kita. Jadi dakwah itu tidak hanya bil lisan dengan ucapan, tapi dakwah bil hal dengan perbuatan. Nah, itu menjadi penting. Kenapa?
Nah, ini bahaya juga kita ini sebagai orang yang menyampaikan kebaikan, mauidhah hasanah, penceramah, tapi kalau tidak sesuai dengan perilaku kita, karena dalam surat surat Sof ya kalau tidak salah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Tapi bukan berarti juga gara-gara kita ini belum menunjukkan perilaku baik kemudian kita berhenti untuk ngajakin kebaikan, karena ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'rufnya mungkin kita bisa kerjakan, kita nahi mungkarnya yang belum sempurna, tapi bukan berarti kemudian meninggalkan dua-duanya. Jadi masih dapat ya paling tidak setengahnya lah, masih mau ngajakin orang kebaikan walaupun kita itu belum baik-baik amat. Tapi jangan juga ketika kita mengajak kebaikan kita jadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain, bahkan cenderungnya tidak mau dinasihati, dan bahkan kecenderungannya merasa paling benar di antara orang-orang lain sehingga semua orang menjadi keliru dan salah. Nah, itu tentu tidak baik. Iya. Nanti juga berdampak pada jamaahnya. Iya. Ustadznya ngomong begini tapi tidak dikerjakan gitu ya. Bagaimana dengan jamaah yang itu dia mendapatkan biasanya. nasihat? Jadi tidak efektif kadang dakwah bilhal dengan perbuatan itu lebih efektif daripada dakwah dengan lisan sebenarnya. Saya ingat ada sahabat Nabi tabi'in ya, dari kalangan tabi'in namanya Hasan Al-Basri Imam Hasan Al-Basri itu pernah disuruh berdakwah tentang pembebasan budak atau berkhutbah pada waktu itu. Selama kurang lebih 3 pekan itu tidak pernah hadir itu. Karena ketika hadir setelah beberapa pekan itu baru hadir, beliau menyatakan ketika ditanya kenapa tidak pernah hadir sebelumnya, beliau mengatakan saya selama beberapa hari ini belum mendapatkan seorang budak yang saya bebaskan. Jadi dia mau melakukan sesuatu atau berkata sesuatu ketika sudah menyelesaikan atau melakukan perbuatan itu. Nah, ini sama seperti Rasul itu kan disebut dengan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu maknanya kalau perkataannya A maka perbuatannya pasti A. Nah, perkataannya itu representasi dari perbuatannya itu representasi dari perkataannya, dan perkataannya itu dibuktikan dengan perbuatan nyatanya. Nah, ini. Baik pendengar, kami kembali menyampaikan untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 082256199890. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Ustadz. Kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Zulkifli di Sulbar. Zulkifli ya? Iya, di Sulbar. Sulbar. Ya, betul. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau tanya tentang sholat Idul Fitri ini. Kapan kita membaca doa kita, apakah setelah takbiratul ihram yang pertama atau setelah selesai takbir yang tujuh itu? Kemudian yang kedua, mengenai masalah sholat tasbih. Kan kalau kita bangun dari ruku itu, kalau kita sholat tasbih, kan kita tidak langsung ruku sujud di situ, kita berhenti dulu di situ membaca tasbih. Yang jadi pertanyaan saya, posisi tangan kita pada saat kita bangun dari ruku itu, apakah kita kembali bersedekat di dada atau kita luruskan saja ke bawah? Kemudian yang ketiga, apa keutamaan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Mbak ya. Iya baik, terima kasih Pak Zulkifli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustadz? Saya kurang dengar pertanyaannya nih. Baik, saya mengulangi, ada 3 pertanyaan dari Pak Zulkifli di Sulbar. Yang pertama, kapan kita membaca doa iftitah ketika melaksanakan sholat id? Apakah pada saat setelah takbir yang pertama ataukah setelah takbir yang ke-7 di rakaat pertama? Kemudian yang kedua terkait dengan
sholat tasbih ini, pelaksanaan sholat tasbih itu setelah ruku atau bangun dari ruku tadi maksudnya seperti ini ya. Sebelum sujud katanya tuh. Oh, bacaan ini tasbih mungkin Iya, bacaan tasbihnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, apa sih keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal, Ustadz? Iya. Silakan. Yang pertama sama yang ketiga dulu ya, saya karena yang kedua nih kayak kurang paham nih maksudnya apa yang dimaksud tadi itu. Yang pertama, ya sebelum saya tahan dulu Ustadz ya, iya. Saya ingatkan kepada Pak Zulkifli, mungkin yang nomor 2 bisa di WhatsApp saja pertanyaannya supaya bisa dibacakan langsung oleh Pak Ustadznya. Silakan Iya. Pak Ustadz dijawab yang 1 dan 3 ya. Iya, yang pertama mengesalah doa iftitah. Doa iftitah itu dibaca ketika kita selesai mengangkat takbiratul ihram, takbir yang pertama. Nah, itu kita baca doa iftitah. Kemudian setelah itu kita mengangkat takbir kembali, baru takbir ini kemudian diikutin oleh membaca tasbih. Nah, tuh. Jadi yang kedua itu sudah takbir yang selain takbiratul ihram, karena takbir yang pertama itu takbiratul ihram penanda awal sholat gitu. Setelah takbiratul ihram yang pertama kita membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah kan ada beberapa bacaannya, bisa yang Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id baini dan sebagainya itu. Jadi memang ada beberapa versi. Nah, setelah itu dilanjutkan mengangkat takbir, kemudian diikuti oleh tasbih. Nah, adapun di rakaat pertama kan 7 kali takbirnya, 6 kali tasbihnya, sementara di rakaat kedua 5 kali takbirnya, 4 kali tasbihnya. Nah, ya, jadi itu demikian. Tapi memang ada pendapat yang lain, misalnya yang ketika mengangkat takbiratul ihram setelah itu tidak membaca apa-apa pun, ada juga yang menyatakan di antara para ulama demikian. Tapi di kalangan Dua-duanya dilaksanakan. jadi memang itu terjadi ikhtilaf lah, artinya perbedaan pandangan di kalangan ulama. Tapi di mazhab Syafi'i ketika selesai mengangkat takbiratul ihram membaca doa iftitah, baru kemudian melanjutkan setelah selesai doa iftitah maka kemudian mengangkat takbir kembali, kemudian setelah itu membaca tasbih. Nah, itu jadi aturan tadi 7 kali takbirnya, 6 kali tasbihnya. Kemudian di luar dari takbiratul ihram itu ya. Kemudian ketika bangkit lagi di rakaat kedua ada 5 kali takbirnya, 4 kali tasbihnya. Nah, itu. Yang ketiga, pertanyaan ketiga itu apa keutamaan dari puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu kata Nabi, man shoma ramadhana summa atba'u sitta min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Nah, tuh. Kenapa demikian? Karena satu pahala itu atau satu kebaikan itu dalam Islam itu bisa diganjar seperti ashrin, 10 gitu. Maka 30 itu kalau dikali 10 sama dengan 300. Kemudian kalau 6 hari, kan anggaplah kalau dalam satu bulan itu 30 hari kita berpuasa, dikali 10 itu 300 berarti. Kemudian kalau 6 itu dikali 10 jadi 60 sama dengan 360 kalau digabung. Nah, itu 360 itu jumlah bilangan kurang lebih dalam 1 tahun Hijriyah, bukan 1 tahun Masehi, karena kita pakai kalender Hijriyah gitu. Jadi dengan demikian sebenarnya nilainya sangat tinggi ya, maksudnya dihitung seolah-olah kemudian orang melaksanakan seperti mana orang yang berpuasa setahun penuh, karena ganjaran pahalanya yang begitu luar biasa. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oke, baik. Karena yang pertanyaan kedua tadi kurang jelas, saya juga kurang pas pendengarannya tadi Ustadz. Kita tunggu saja kalau lewat misalnya WhatsApp. yang mungkin yang sujud sujud tilawah itu memang dilakukan setelah selesai membaca, maksudnya membaca ayat tilawah itu ya, yang kemudian kita bersujud ya, sujud itu nanti kemudian bangkit lagi, baru kemudian meneruskan bacaan-bacaan yang memang ayat yang dibaca tadi itu. Itu kalau sepemahaman saya dari pertanyaannya, tapi saya kurang juga itu. Ada penelpon lagi, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Pak Zulkifli kembali. Oke, Pak Zulkifli, mungkin bisa diperjelas pertanyaannya lagi. Ya, pertanyaan kedua itu mengenai masalah sholat tasbih.
kalau kita bangun dari ruku, kalau kita sholat tasbih itu kan kita berhenti dulu di situ membaca tasbih. Setelah bangun dari ruku, yang saya tanyakan di situ posisi tangan kita pada saat kita bangun dari ruku, saat kita membaca tasbih, apakah kita kembali bersedekap atau posisi tangan kita itu kita luruskan saja ke bawah atau seperti apa Pak Ustaz? Oke. Ya. Baik. Sudah bisa. Ya. Siap. Sudah jelas Pak Zulkifli. Ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, posisi tangan apakah masih posisi bersedekap? tangan ya layaknya kita sehabis daripada melaksanakan iktidal. Kalau bangun dari ruku kan kita mengangkat ya. Iktidal itu sebagai penengah daripada sholat. Itu kemudian ya tangan kita boleh dalam keadaan lurus ya, artinya kita membaca tasbih ya sebanyak jumlah ketentuan tasbih itu yang kita baca. Nah itu. Atau ada juga pendapat yang menyatakan mengembalikan posisi tangan layaknya seperti orang yang bersedekap. Nah itu. Jadi memang tapi biasanya yang saya lihat prakteknya diantaranya kebanyakan kita itu hanya meluruskan tangan, kemudian membaca setelah iktidal itu kemudian membaca tasbih dari jumlah yang demikian. Tapi memang ketika kita mengembalikan juga dengan itu juga ada juga pandangan yang demikian. Jadi ini sebenarnya dua-duanya ya boleh bisa dilaksanakan. Kadang juga dalam masalah sholat biasa juga ada yang mengembalikan dalam rangka supaya tidak banyak menggerak-gerakkan tangan misalnya itu dalam satu kondisi tertentu misalnya. Nah ini bisa dilaksanakan. Oke, baik. Mudah-mudahan Pak Zulkifli di Sulbar sudah memahami. Dan saya lanjutkan pertanyaan dari pendengar yang masuk lewat WhatsApp kami di 082256199890. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana cara mempertahankan fitrah yang sudah kita lakukan. Silakan Ustadz. Iya, pertama memang kita harus punya kesadaran diri ya. Setelah kita bersusah payah melakukan sesuatu, kemudian kita dapatkan sesuatu yang susah payah itu, harusnya kita sudah punya kesadaran diri bagaimana supaya itu tetap dipertahankan. Ada sebuah ayat menyatakan begini, jangan sampai kita itu seperti orang yang memintal benang itu, yang kemudian setelah jadi kain itu kemudian dirusak-rusak. Ada seorang perempuan dalam ayat itu diceritakan itu perumpamaan. Nah jadi kita itu kalau sudah merajut benang-benang Ramadan ini menjadi kain yang indah seperti mana kefitrahan kita, maka kita harus punya kesadaran diri jangan sampai kemudian itu kita rusak dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita harus membawa spirit puasa itu kepada kehidupan kita. Tapi begini sebenarnya, orang yang sukses atau berhasil dalam setiap ibadah yang dikerjakannya itu pasti ada asar, ada bekas yang dia bawa. Di antaranya adalah akhlak-akhlak yang sudah dia lakukan melalui proses ibadah yang dia kerjakan itu. Anggaplah kalau puasa itu membentuk nilai ketakwaan, maka nanti orang bisa melihat sejauh mana diterima puasanya itu dari perubahan dirinya di luar dari bulan Ramadan. Apakah seperti orang yang bertakwa atau justru kembali ke perilaku settingan awalnya nih, jadi orang tidak benar lagi. Nah itu tanda sebenarnya puasanya diterima atau enggak. Karena puasa yang diterima itu akan memiliki nilai kebaikan, dan kebaikan itu akan mengiringi kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi kebaikan itu tetap ada. Gitu. Lagi pula kalau kita lihat dalam nas agama yang memerintahkan puasa itu, misalnya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tattaqun itu kan menggunakan redaksi fi'il mudhari'. Kalau kita mengi'rabnya kan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun annahu minal af'alil khamsah. Makna dari fi'il mudhari' itu adalah hal wa mustaqbal, hari ini dan yang akan datang. Jadi orang yang berpuasa itu jadi orang bertakwa, atau proses menuju ketakwaan bukan hanya dalam bulan Ramadan hal saja, tapi wa mustaqbal, ketakwaan itu akan ada selanjutnya. Jadi secara kontinuitas tetap ada ketika dia di luar dari bulan Ramadan. Maka jangan sampai kemudian
kita ketika masuk bulan Ramadan itu jadi orang yang soleh, maka keluar dari bulan Ramadan jadi orang yang salah. Atau ketika dari bulan Ramadan dengan mulut kita berzikir, kita membaca kalimat thayyibah, kita kemudian banyak membaca Al-Quran, tapi keluar dari bulan Ramadan dengan mulut yang sama kita mencaci maki orang lain. Nah, ini sebenarnya tanda bahwa ibadah kita itu tidak diterima sebenarnya. Gitu. Jadi kita berhati-hati. Nah, maka orang yang mencapai kefitrahan itu pasti dia sudah terpatri dalam dirinya kesadaran untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan itu. Jadi ada efeknya. Seluruh ibadah itu efeknya, asarnya adalah akhlakul karimah, ketakwaan di sisi Allah. Nah, maka kalau sampai kemudian orang yang tadinya keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ini, bekas ini, kita khawatir jangan-jangan puasanya itu hanya sebagaimana yang disebutkan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Naudzubillahi min dzalik. Nah, maka kesadaran diri itu penting. Kemudian kedua, karena memang kita manusia itu tempatnya salah dan lupa, makhlul waktu nisya, walaupun kita menjaga punya kesadaran diri, mungkin terjerumus dalam kesalahan satu ketika. Maka wa khairul khata'i tawwabun, ketika ada kesalahan maka segera bertaubat, memperbaiki diri. Nah, itu jadi tidak bisa juga kita senantiasa fitrah memang, tapi kita berusaha untuk menggapai itu dengan usaha-usaha kita bisa. Kalau kita buat kesalahan, cepat istighfar, cepat mohon ampun kepada Allah, itu tanda bahwa kolbu kita masih mendapatkan hidayah daripada Allah, sehingga kita cepat memperbaiki diri kita ketika kita ada kesalahan, dan mengusahakan betul bahwa mengatasi kesalahan itu sesuai dengan porsinya. Kalau dosanya terhadap Allah, ya taubat kepada Allah. Itu hablum minallahnya perbaiki. Kalau dosanya sama manusia, ya minta maaf sama orang. Enak betul kalau kita berbuat salah sama orang, kemudian kita bilang, ya Allah maafin saya karena sudah mencaci orang ini. Nah, itu tidak tepat cara-cara penyelesaiannya. Itu nanti mengotori kesucian-kesucian yang ada. Jadi harus sesuai juga dengan porsinya. Nah, dengan demikian kesadaran diri, usaha memperbaiki diri terus menerus dari kesalahan, inilah yang akan paling tidak menggapai nilai-nilai kefitrahan yang terus terpatri dalam diri kita. Dan Allah itu simple, tidak kayak kita. Allah itu punya sifat namanya At-Tawwab, Maha penerima taubat. Sehingga makna At-Tawwab itu menurut Imam Al-Ghazali itu maknanya adalah Allah berkali-kali menerima dan menerima kesalahan hambanya, memaafkan kesalahan hambanya, dan Allah itu tidak pernah bosan untuk itu. Nah, sehingga sebenarnya kesempatan-kesempatan memperbaiki diri itu terus ada dalam diri kita selama kita mau memperbaiki diri, sehingga kita bisa mencapai kefitrahan kita secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Jangan putus asa, Ustadz, ya. Iya, wala takutnya ta'asu mengeluh min gitu. Itu. Sudah capek minta-minta gitu, tidak dikasih-kasih, kan ada juga yang mungkin. Kalau kita ikhlas, kita sabar, insya Allah itu jadi investasi kita di akhirat. Yang kita minta di dunia memang tidak dikabulkan, tapi jadi tabungan kita di akhirat kelak. Positive thinking begitu, Ustadz, ya. Husnuzon. Husnuzon. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz. Siapa orang yang dapat kembali ke fitrahnya? Mungkin yang dapat hidayah begitu, Ustadz, ya. Silakan, Ustadz. Orang yang bisa kembali kepada fitrahnya, kalau kita belajar dari kehidupan kita di bulan Ramadan, adalah orang yang mampu dan mau untuk mengusahakan dirinya untuk terus berada dalam kebaikan. Itu. Jadi proses untuk menuju kebaikan itu terus dilakukan, maka dia akan bisa menggapai kefitrahannya. Walaupun kita secara pribadi memang tidak tahu nih apakah dosa kita diampuni atau enggak, tapi Allah itu suka terhadap hambanya yang mau berproses untuk memperbaiki diri, bertaubat, istighfar. Itu bagian dari upaya kita untuk untuk menuju ke situ, kefitrahan. Itu. Walaupun sebenarnya urusan kita itu sudah bersih atau enggak dosa kita, itu kan hak prerogatifnya Allah, hanya Allah ya. Tapi dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, itu sudah menjadi satu bagian dari upaya kita untuk bisa menggapai kefitrahan itu. Anggaplah misalnya dalam sehari-hari Allah itu mengampuni dosa kita, ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Dalam hadis Nabi itu dikatakan as-shalawatu khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna ijtanaba al-kabair. Antara salat 5 waktu yang satu dengan yang lainnya, antara Jumat satu ketemu Jumat berikutnya, antara
Ramadan satu ketemu Ramadan berikutnya, itu akan mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapus dosa di antara keduanya. Idza tanaba al-kabair, selama hamba-hamba tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, itu jadi sebenarnya kita punya potensi nih untuk dalam keadaan baik, dalam keadaan suci setiap harinya. Setiap harinya kita bersihkan diri dengan sholat, setiap pekannya ada hari Jumat, setiap tahunnya ada Ramadan, luar biasa. Itu asalkan kita tidak melakukan dosa besar, karena dosa besar itu baru dihapus oleh Allah kalau orang itu mau bertaubat kepada Allah, dan dosanya bukan juga terkait dengan hakul adami, hak sama manusia, karena hak sama manusia itu baru dimaafkan oleh Allah manakala kita memohon maaf kepada orang yang bersangkutan, baru Allah memaafkan. Nah, itu cara kita menggapai itu. Baik. Mudah-mudahan yang sudah bertanya sudah bisa dipahami terkait dengan penjelasan Pak Ustadz. Dan karena waktu kita juga terbatas Ustadz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Silakan menyampaikan pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita, pendengar kita, terkait dengan topik kita di sore hari ini, kembali ke fitrah, semangat untuk hijrah. Iya, closing nih. Iya, closing Ustadz. Pertama saya menyampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami jawab, Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha benar dari segala apa yang kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, nanti mungkin bisa bertanya kepada yang lebih ahli daripada saya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua, kita sudah di penghujung Ramadan, bukan berarti kemudian kita meninggalkan atau seolah-olah kemudian Ramadan itu kita hilangkan dalam kehidupan kita. Ramadan sejatinya banyak memberikan pelajaran kepada kehidupan kita. Seandainya spirit Ramadan ini terus ada dalam diri kita, maka itu yang akan bisa memperbaiki diri kita tentunya. Nah, kita berharap bahwa kita Ramadan itu, spirit Ramadan itu tidak musiman, artinya tidak hanya 1 bulan, tapi kita bisa bawa ke dalam kehidupan kita. Ini dalam rangka supaya kita terus bisa memperbaiki diri kita dalam hijrah, dan ini dalam rangka supaya kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci tentunya. Nah, kita berharap bahwa amal ibadah kita diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita keluar dari bulan Ramadan ini sebagai orang yang mendapatkan predikat Idul Fitr, kembali kepada kesucian. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sebelum saya menutup, kembali saya ingatkan untuk Anda, untuk masyarakat Kabupaten Nunukan pada khususnya yang mungkin sampai saat ini belum menyalurkan zakat fitrah, untuk bisa segera menyalurkan, yaitu kalau dalam bentuk beras seberat 2,5 kg, jika dikonversi dalam bentuk uang ada 2 kategori, yaitu kategori pertama Rp40.000, kemudian kategori kedua Rp35.000 per orang. Kemudian untuk fidyah sebesar Rp35.000 per jiwa. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam dakwah Ramadan di sore hari ini yang merupakan kerjasama antara Basnas Nunukan, RRI Nunukan, dan Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Saya Salma Amin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan